satu hal yang diinginkan Allah untuk manusia, agar Bapak Ibu selamat dan terberkati. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah, Mengapa kok dari rumah? Karena di rumah itulah manusia hidup, manusia dilahirkan, dia belajar, dia dibentuk, dia mendapatkan nilai-nilai kehidupan, baik itu nilai yang baik maupun nilai yang jahat. Jadi semuanya dimulai dalam keluarga. Kalau kita melihat, katakan ada anak yang nakal, anak yang jahat, lah ini kita bisa melihat ke belakang, pasti di rumahnya ada sesuatu. Kalau ada anak yang pinter, baik gitu, ya keluarganya itu pasti mendidik dengan baik. Karena setiap anak kan dididik oleh orang tuanya atau yang ada di rumah. Baru kalau sudah besar ke lingkungan, ke sekolah dan seterusnya. Tuhan melihat keluarga itu sangat-sangat penting, tempat untuk mewariskan iman, tempat untuk nggulowentah putra-putra. Anak nanti jadi apa ya dalam keluarga itu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kamu masuk, katanya Tuhan Yesus begitu, ucapkanlah damai sejahtera ada pada rumah ini. Itu maksudnya supaya rumah ini damai sejahtera. Kalau kamu diterima itu, ya damai sejahtera itu tinggal di situ. Ini kan luar biasa. Tapi kalau kamu ditolak, damai sejahteranya tidak bisa tinggal. Dan jikalau, katanya Tuhan tadi, dan jikalau keluarga itu memang berkenan atau baik, maka damai sejahtera itu akan tinggal dalam rumah. Ada 3 prinsip sebenarnya, 3 prinsip tentang damai sejahtera. Yang pertama, harus ada kekudusan atau kebenaran firman dalam keluarga atau dalam kehidupan seseorang. Kalau tidak ada kekudusan, mengistimewakan Allah dalam hidupnya, damai tidak akan turun, tidak akan terjadi. Kalau tidak ada kebenaran firman dalam keluarga, tidak akan terjadi dalam damai sejahtera. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau keluarga itu layak, ya damai itu tinggal. Kalau tidak layak, tidak. Kuduskah dia? Berharapkah dia? Mengistimewakan Allah atau tidak keluarga itu? Kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Itu prinsip yang pertama, mengkuduskan atau hidup dalam kebenaran firman. Prinsip yang kedua, kita tahu bahwa yang namanya damai itu tidak di mana-mana. Jadi damai itu ada dalam diri Kristus, Sang Sabda. Dalam Sang Sabda itulah damai ada. Artinya Bapak Ibu, kita harus membuka selebar-lebarnya untuk dia hadir. Keluarga harus membuka Kristus supaya hadir dalam rumahnya, karena dia adalah damai sejahtera Allah. Dia adalah Sang Sabda, firman yang menjelma jadi manusia. Prinsip ketiga itu hubungannya dengan hati. Kalau pikiran itu pikiran bawah sadar, jadi harus tertanam dan menjadi satu kebiasaan terus menerus, tidak sekedar atau tidak ada batasnya. Karena di dalam hati ini tersimpan dan muncul pikiran-pikiran, etika, kehidupan yang baik dan juga yang tidak baik. Tetapi kalau ada kekudusan, prinsip pertama, ada Kristus yang hadir, prinsip yang kedua, dan hati yang terbuka, prinsip ketiga, damai sejahtera akan terjadi. Artinya kedamaian, damai, tenang, ada kepastian kehidupan ke depan, bukan masalah kebutuhan jasmani, tapi
keselamatan ke depan itu ada kepastian. Sehingga hidup ini bisa tenang. Meskipun banyak masalah, karena ada Kristus, tenang itu. Meskipun dimarahi orang, disingkirkan orang, tapi tetap tenang, karena bukan masalah itu, tapi ada Kristus di dalam hidup. Nah, itu sebenarnya yang ingin Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga Kristen dengan mengutus 70 orang disebar dua-dua. Mengapa kok dua-dua? Ya ben ono koncone. Kalau pengkhotbah mengatakan 2 orang lebih baik daripada 1 orang itu. Bisa diajak diskusi, sharing. Kalau yang satu malas, yang satu menumbuhkan semangat, sehingga dua-dua. Tetapi 70 itu angka yang kudus bagi orang Yahudi. Dibagi 22 itu berarti ada kesempurnaan. Artinya begini, niat Allah, keinginan Allah untuk menjadikan manusia hidup damai itu ya dan amin, sungguh-sungguh gitu. Bukan sekedar cerita, tetapi betul Allah ingin membuat Bapak, Ibu dan saya hidup baik, hidup dalam damai sejahtera. Nah, untuk itu semua orang termasuk Bapak Ibu juga diperintahkan untuk menghadirkan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dunia sekarang, dunia yang penuh dengan ketidakdamaian. Keluarga-keluarga Kristen cenderung terpengaruh, sehingga seakan ada peperangan itu untuk merebut. Orang tua mengikuti dunia ini oleh kuasa kegelapan, atau orang tua tetap setia kepada panggilannya, yaitu kepada Kristus. Ini yang terjadi. Tetapi sebenarnya kalau kita mengingat bahwa keinginan Tuhan hanya satu, supaya manusia hidup baik, hidup damai, penuh damai dan kepastian keselamatan. Nah, keinginan dunia adalah kerusakan. Allah sedih banyak orang keluarga yang hidupnya berantakan. Sangat sedih karena Allah itu adalah keluarga Allah. Allah juga sangat-sangat sedih ketika melihat orang tua yang tidak bertanggung jawab. Seakan dia disalibkan yang kedua kali, menderita yang kedua kali. Karena bagi Kristus kita ini bagian hidupnya. Bagi Kristus, Bapak Ibu, saya itu bagian hidupnya. Kalau Bapak Ibu menderita, ya dia juga menderita. Sekarang pun Yesus ingin menyuruh para hambanya, penatuadiakan dan siapapun, termasuk orang tua, menyatakan rumah ini ada damai sejahtera. Karena kalau ada kecekcokan, kejahatan, itu menyakitkan hati Tuhan. Supaya hati Tuhan tidak tersakiti, maka kehidupan kita harus dirubah sedemikian rupa menjadi semakin baik. Ketika Bapak Ibu yang sudah nikah, dua orang itu, laki-laki dan perempuan, juga diutus Allah untuk mewujudkan keluarga yang damai sejahtera. Karena memang tujuan keluarga itu adalah hidup damai sejahtera Kristus. Apakah itu masih bagi Bapak Ibu yang sudah nikah, apakah damai sejahtera itu masih terpelihara, masih mempengaruhi, menghidupi kita, sehingga kita dengan tenang, sukacita hidup mengikuti Tuhan? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Yang tahu Bapak Ibu semuanya.
Apakah masih ada? Kalau sudah luntur hari ini, mari kita hidupkan kembali bahwa Bapak Ibu diutus dua-dua, laki-laki dan perempuan, untuk menciptakan keluarga yang damai sejahtera. Bukan keluarga yang penuh masalah, penuh percekcokan, tapi keluarga yang penuh damai sejahtera. Ini yang harus diingat terus sampai kita dipanggil Tuhan, agar kehidupan kita semakin hari semakin baik. Karena tantangan keluarga hari-hari ini sangat besar. Masalah semakin hari semakin kompleks. Zaman kita sudah zaman modern, zaman teknologi, zaman orang yang sudah bisa memakai aplikasi-aplikasi. Kadang-kadang WA itu bisa membuat terpisahnya antara suami dan istri, keluarga dan anggota keluarga yang lain. Apa untungnya itu? Hidup dalam damai sejahtera Kristus. Sangat untung, dan tidak sekedar untung, sangat membahagiakan itu. Sangat menyukacitakan, membuat kita semakin yakin dan pasti kehidupan ke depan, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam godaan dan cobaan. Bapak Ibu, besok hari ini ada pembukaan hari bulan keluarga yang temanya tadi keluarga ikut ambil bagian dalam karya Allah. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu ingin hidup damai, hidup dengan tenang, kepastian, keselamatan, hidup dengan jujur, dengan disiplin, 3 hal tadi yang penting. Mengkuduskan hidup hanya untuk Allah. Mengkuduskan hidup hanya untuk Allah. Untuk itu harus dibereskan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah ini harus dibereskan. Yang mungkin sedang ada masalah harus dibereskan supaya hubungan ini baik. Hubungan kita dengan Allah ini baik. Dan itu tampak dalam bagaimana kita rajin beribadah, berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harus dibereskan hubungan kita. Kalau belum beres, tidak akan bisa damai sejahtera ini turun. Dan tadi yang kedua, karena damai itu hanya dalam Kristus, maka mau tidak mau Kristus harus hadir. Kita menyediakan rumah kita selebar dan seluas-luasnya, hati kita selebar dan seluasnya untuk Kristus, untuk sabda Allah itu. Kristus harus memimpin. Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin bagaimana keluarga itu hidup. Seperti Raja Daud, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dia adalah sang kepala hidup dan sang kepala rumah tangga. Yang ketiga, Bapak Ibu, hati tadi yang harus dengan rendah hati membuka kebenaran firman Tuhan agar Kristus mau datang bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu ini ya. Meskipun sulit, tetapi ini harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Karena sejak dulu sampai sekarang Allah ingin Bapak Ibu hidup damai, hidup tenang, ada kepastian keselamatan. Banyak masalah mungkin tergerus iman kita. Hari ini mari melalui bulan keluarga kita bersama-sama mulai membangun keluarga kita sebagai keluarga yang damai sejahtera, yang penuh sukacita, yang suka mengampuni, keluarga yang memuji memuliakan Tuhan, keluarga yang menjadi altar penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin.